untuk Islam. Apa peran kita untuk Islam dan kaum muslim? Nah, ini senjawab dengan piyambak sanes kula. Ya, ini muhasabah untuk diri kita masing-masing. Wal iyadu billahi in kunta, dan aku berlindung kepada Allah, in kunta minad dawab, dan aku berlindung kepada Allah jika kamu bagian dari dawab, dari hewan melata. Kama qala ta'ala ulaika kal an'am bal hum adall. Siapa yang dimaksud dawab di sini? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Dawab kalau dalam tafsir ya, dawab kalau dalam bahasa Arab aslinya dawab itu digunakan untuk hanya hewan yang melata, hewan yang melata sebenarnya kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa tafsir, dawab dengan tasdid ba itu digunakan untuk seluruh makhluk hidup yang dia berjalan dan hidup di atas muka bumi. Berarti kita. Maka ini yang dimaksud di sini ini adalah in kunta wa iyadu billah, dan kamu harus berlindung kepada Allah, in kunta minad dawab, dan kamu harus berlindung kepada Allah jika kamu seperti dawab, seperti bagian dari dawab. Apa? Kal an'am balhum Allah. Jadi hewan ternak yang sekedar bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Fala ta'manin intiqalaka min zawiyah. Fala ta'man, dan janganlah kamu merasa aman, intiqalaka, hanya berpindah saja, min zawiyatid dar, dari pojok dunia, ila hawiyatin nar, kepada dasar neraka. Jangan kamu merasa aman, kamu hanya sekedar berpindah saja, min zawiyatid dar, dari pojok dunia, ila hawiyatin nar, dasar api neraka. Waruya anal Hasan Basri rahimallahu ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Basri, u'tiya syurbata ma'in baridin, disodori seseorang itu dari air yang dingin, fa'akhadhal qadah, maka dia mengambil wadahnya, wa ghusya alaihi, kemudian dia langsung pingsan, wa saqata minal yad min yadihi, wa saqata, serta wadah itu jatuh dari tangannya. Falamma afaqa, kemudian ketika orang itu sadar, qila, ditanyakan kepadanya, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi denganmu wahai Abu Sa'id? Qala, beliau menjawab, zakartu umniyata ahlin nar, aku teringat umniyata ahlin nar, aku teringat angan-angannya penduduk neraka. Hina yaqulun, ketika dikatakan kepada mereka, li ahlil jannah, oleh para penduduk surga. Di dalam surah Al-A'raf, an afidu alaina minal ma' au mimma razzaqakumullah. Penduduk neraka itu berkata, beliau menyebutkan berangan-angannya. Penduduk neraka itu berkata kepada penduduk surga, an afidu alaina, wahai penduduk surga, tuangkanlah kepada kami minal ma', dari air, berikan kepada kami dari air, au mimma razzaqakumullah, atau dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Ini angan-angannya penduduk neraka. Maka Imam Hasan al-Basri meriwayatkan ada seseorang yang ketika dia minum air langsung pingsan orang itu. Kemudian orang itu bangun, ditanya, wahai Abu Sa'id, apa yang terjadi padamu? Kata beliau, saya teringat
bagaimana Allah menceritakan penduduk neraka itu berkhayal, ngangen-ngangen kepada penduduk surga untuk diberi air. Nah ini kalau orang-orang itu zauk, bahasanya orang-orang yang zauknya kepada Allah itu kuat, rasanya kepada Allah itu kuat, itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam normal seperti kita. Ya, salah satunya seperti ini. Salah duanya atau salah banyaknya, bukan salah banyaknya, kisah yang banyaknya dalam hadis-hadis yang menceritakan zauknya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Zauknya para sahabat itu kalau kita dengar itu seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Belum lagi para tabi'in, tabi'ut tabi'in, belum lagi para ulama hadis. Maka ada yang meragukan, ini ada ulama geblek. Apa bukan ulama ya? Ada orang yang ditokohkan tapi rada geblek. Orang-orang Jawa Barat itu. Dia mengatakan Abu Hurairah ini lembaga apa katanya di YouTube, lembaga apa orang gitu. Dia meragukan keberadaan Abu Hurairah. Mana mungkin orang itu kok hafal sekian juta hadis. Lha wong geblek koyo ngono ya gak mungkin gitu. Maksudnya saya ini saya ingin mencontohkan saja bagaimana zauknya para sahabat itu membuat kita itu kadang-kadang bahasanya gak teko mikir gitu. Yang disalahkan yang disalahkan sahabat. Ini kan ada, jangan sudah pernah dengar itu ya. Ya ada apa tokoh yang di Jawa Barat kalau tidak salah. Itu mengatakan Abu Hurairah, meragukan keberadaan Abu Hurairah. Saya tahu ini arahnya kemana. Meragukan keberadaan keotentikan hadis. Karena hadis itu paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu orang-orang liberal kan begitu. Nah ini zauk namanya. Bagaimana zauknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mewakafkan seluruh hartanya, bahkan tidak ada sisa. Bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kuf alaika ya Abu Bakrin. Cukup ya Abu Bakar. Ojo kabeh muwakafne. Lah kok anggo anak bojomu apa? Nah, bahasa kita ini. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apa? Allah dan Rasulnya cukup untuk anak-anak. Itu zauk, kekuatan zauk rasanya kepada Allah itu kuat. Ini kan lek kita sing gak pati zauk. Gak begitu kuat rasa kita ya. Nauzubillah min syarri dzalika. Kita banyak istighfar harusnya. Itu seolah-olah ndak masuk akal, seolah-olah kita ndak masuk akal itu. Karena kita yang bermasalah gitu loh, bukan ceritanya ini benar atau enggak. Ini kan masyhur yang mendekati mutawatir. Belum lagi tadi ya para sahabat yang hafal jutaan hadis. Karena zauk kita yang enggak sampai. Ini saya sebutkan dengan istilah zauk ya. Zauk itu rasa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu mengalahkan semuanya. Ini tidak hanya pada cerita ini saja. Kisah ini saja, tapi ada pada kisah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, yang kita muktabarah cerita itu bisa dijadikan sandaran. Nah, persoalannya saudara dan rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, persoalannya zauk kita kepada Allah itu seberapa kuat zauk kita. Zauk itu kalau dalam bahasa hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta apa itu hadisnya, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku hatta apa itu? Iya, teks Arabnya apa itu? Apa? Bukan hadis itu. Nah, hadis itu. Hatta yuhibbuni ala ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna. Itu la yu'minu ahadukum itu maksudnya bukan kafir, tidak. Bukan keluar dari Islam, tidak, tapi la tatimul iman, la halawatul iman. Orang itu tidak akan mendapatkan manisnya iman, kesempurnaan iman
sampai dia mencintaiku atas keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Itu namanya dzauq. Nah, itu bisa dilihat dari amalnya. Bisa dilihat dari amalnya. Hayyul walad law kana al-ilmu mujarradu kafiyan laka wala tahtaju ila amalin. Sekiranya ilmu itu mujarrad, berdiri sendiri, kafian, cukup laka bagimu, wala tahtaju ila amal, dan kamu tidak membutuhkan amal, siwahu lakana nida, maka kamu seperti firman Allah, hal min sa'il, hal min mustaghfirin, wala tahtaju ila amal, kamu tidak membutuhkan amal, siwahu lakana nida, maka tidak ada gunanya, maka tidak ada gunanya seruan Allah, hal min sa'il, siapakah mereka dari orang-orang yang bertanya itu, hal min mustaghfirin, adakah mereka orang-orang yang memohon ampun itu, hal min taibin, adakah mereka orang-orang yang bertaubat itu, dha'ian bila faidah, maka semua pertanyaan-pertanyaan Allah itu dha'i, sirna, sia-sia, bila faidah, tanpa faidah. Padahal Allah menanyakan itu, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, hal min taibin. Jika ilmu cukup, engkau anggap cukup tanpa perlu amal. Waruya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim, dan diriwayatkan dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, zakaru Abdullah bin Umar, mereka menyebutkan Abdullah bin Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau mengatakan, nikmar rajulu, sebaik-baik lelaki itu adalah Ibnu Umar. Laukana yusolli bil lail, sekiranya dia mau sholat di tengah malam, di malam hari. Waqala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki dari golongan sahabatnya, ya fulan la tuksirin nauma bil lail, wahai fulan, la tuksirin naum, jangan kamu tidur bil lail, jangan kamu banyak tidur di malam hari, ya, malam juga akan turu. Tapi maksudnya la tuksirin naum bil lail ini maksudnya itu ibadah, ya. Di malam hari jangan banyak tidur, ya, tapi gunakan untuk ibadah, bukan cangkruk ya maksudnya, ya. Itu cangkruk, kacau ini. Ya, maksudnya banyak ibadah. Fa inna kasratun naum bil lail yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Disebabkan karena kasratan naum bil lail, banyak tidur malam itu adalah yad'u sahibahu, mencegah, menghalangi pelakunya itu faqiran, mengajak, ya, yad'u sahibahu, mengajak atau menjadikan pelakunya itu faqiran yaumal qiyamah, orang yang fakir di hari kiamat. Jadi kalau di komunitas, kalau di pesantren itu mudah ini, Pak, gampang. Yang sulit itu justru jenengan yang di rumah, itu masyakohnya lebih sulit, ya. Kalau di pesantren gampang, dibangunkan, ya, sholat, ya, itu. Kalau di rumah ini susah. Makanya anak-anak kalau di pondok itu kalau sudah pulang ke rumah, kembali ke pondok, itu 40 hari lagi adaptasi lagi. Itu pasti masalah itu. 40 hari itu krusial. Jadi masalah sedikit aja bisa jadi persoalan. Kalau di pondok kemarin itu ada 3 anak yang masuk rumah sakit. 3 anak gantian. Jadi kalau di komunitas, di pondok tidak ada persoalan, tapi kalau di rumah jenengan banyak masyakoh, banyak tingkat kesulitan. Maka jenengan yang sudah berkeluarga, kita yang sudah berkeluarga, itu sebenarnya peluang beramal solih itu lebih banyak, ya, masyakohnya lebih banyak, peluang beramal solihnya lebih banyak. Maka sholat malamnya jenengan 2 rakaat di malam hari, ya,
itu lebih berat di sisi Allah ya, daripada sholat malamnya bujang di malam hari 8 rakaat. Loh kenapa? Loh, kok saya bisa mengatakan begitu? Karena masyaqqah ya. Kaidah usulnya karena masyaqqah. Apa? Karena ada tingkat kesulitan yang jauh lebih berat. Kalau ini konteksnya sama-sama ikhlas loh ya. Sama-sama ikhlas. Sama kayak begini, Pak. Orang gajinya 1 bulan 10 juta. Ya, 1 bulan 10 juta. Dia infak 1 bulan 1 juta. Itu di sisi Allah ringan. Ya, ini konteksnya sama-sama ikhlas loh ya. Saya enggak ngomong, oh ini ikhlas enggak, ini sama-sama ikhlas. Ini lebih ringan daripada dia gajinya cuma 500.000 sebulan, tapi infaknya sebulan 300.000. Nilai secara zahir nilainya lebih banyak mana? 1 juta. Tapi masyaqqahnya lebih berat mana? 300. Ini yang saya maksud masyaqqah. Maka orang yang ini yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau sudah menikah itu sudah dapat separuh agama. Itu karena itu, Pak. Karena masyaqqahnya lebih berat. Itu beda dengan orang yang belum menikah. Orang sudah menikah saja itu dapat separuh agama. Jenengan tinggal cari yang separuh. Maksudnya adalah indallah di sisi Allah. Kenapa masyaqqahnya orang yang menikah itu jauh lebih berat? Jauh lebih berat. Jenengan belajar mulazamah gini. Mulazamah begini. Ya. Sudah menikah dengan yang belum menikah berat mana? Berat sudah menikah. Mulazamah kitab ini karena waktunya lama ya. Tapi yang ikut mulazamah kitab itu kebanyakan yang sudah menikah apa yang belum menikah? Kebanyakan yang sudah menikah. Gitu. Jadi masyaqqah itu tidak mesti sulit dan tidak bisa dilakukan. Tergantung kualitas dirinya. Masjid itu sebenarnya kalau jamaah ke masjid itu yang berat yang sudah menikah apa yang belum menikah? Yang sudah menikah sebenarnya. Yang berat sebenarnya yang sudah tua apa yang masih muda? Yang sudah tua sebenarnya. Tapi kenapa masjid itu yang datang mereka yang sudah tua-tua? Kenapa? Karena zauknya lebih kuat. Tadi kan kembalinya ke itu. Zauknya lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Lebih dekat dengan Allah. Ndang mati maksudnya. Maksudnya zauknya lebih kuat, rasanya lebih kuat. Paham maksud saya ya? Nah, ibadah itu masyaqqah itu yang jadi ininya dari sisi masyaqqah itu. Tingkat apa? Tingkat kesulitannya itu. Sekali lagi, satu paragraf lagi. Dalam? Cukup. Cukup. Jenengan kasih tanda ya sampai menginjak pada wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Ini tentang salat-salat malam ya, salat-salat tahajud ya. Baik, insyaallah itu sebelum kita ada yang perlu disampaikan? Nggih. Yang tentang apa? Cipitilah ya Pak tadi. Nggih. Nggih. Betul. Nggih. Ya. Zulaikha itu kisah di dalam Al-Qur'an ya. Jadi menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika beliau sudah beranjak dewasa. Nah, tadi kalau sampaikan Al-Qur'an itu punya kisah-kisah ya, itu yang di dalam Al-Quran maupun hadis, baik yang nabi-nabi terdahulu maupun Rasulullah SAW, itu punya tiga tujuan. Yang pertama litasri'il hukmi, untuk mensyariatkan sebuah hukum. Yang ketiga litakhil hikmah,
untuk mengambil hikmah, wa ibrah, serta mengambil pelajaran. Nah, tadi saya cerita Zulaikha itu, kejadian itu kan bukan sesuatu yang instan. Jadi Zulaikha itu hidup dengan Nabi Yusuf itu bertahun-tahun bersama dengan Nabi Yusuf. Sedangkan kondisi Zulaikha itu adalah kondisi yang seorang istri yang tidak pernah disentuh suaminya. Dalam tanda kutip, saya tidak perlu menjelaskan disentuh ini ya, dalam tanda kutip, oleh Al-Aziz suaminya. Itu ada dalam hadis-hadisnya. Jadi ketika beliau itu menikah dengan Nabi Yusuf, Zulaikha ini menikah dalam kondisi masih gadis, masih perawan. Dan Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah sebuah karunia, sebuah nikmat, rupawan, sangat bagus sekali, sangat tampan sekali di waktu itu. Sehingga wanita-wanita yang setelah kejadian Zulaikha dan Nabi Yusuf itu menyebar isunya, ya, kemudian terjadi isu di tengah-tengah kerajaan itu, wanita-wanita yang diundang oleh Zulaikha untuk mengupas buah itu, ya, itu tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak sadar sehingga dia mengiris tangannya itu tanpa sadar. Itu saking bagusnya, saking rupawannya Nabi Yusuf. Dan setiap wanita kepada waktu itu dikisahkan dalam hadis-hadis itu, ketika melihat Nabi Yusuf itu pengen dinikahi. Ini masyhur hadisnya. Ya. Nah, saya sampaikan kenapa Zulaikha itu solihah. Karena orang yang solih dan orang yang solihah itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan orang yang tak pernah berbuat dosa. Dai, ustadz, kiai, saya sendiri, ya, itu bukan orang yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa sebagaimana malaikat. Guru-guru kita itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka bukan malaikat, mereka masih yang disebut namanya manusia. Yang namanya manusia, ya, kecuali satu orang di bawah kolong langit ini yang tak pernah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, hanya Rasulullah SAW. Ya, orang solih itu bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat, tetapi orang yang sadar, orang yang tahu ketika dia menjalankan maksiat dia segera bertaubat. Maka ketika Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, banyak kebaikan yang lahir dari keduanya ini, dan mereka selamanya gitu, hingga ajal Allah menjemputnya. Maka kemudian ini dijadikan landasan bahwa oleh para dai yang ceramah di Walimatul Urs itu sering mendoakan semoga seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Itu ngaten. Jadi ya, kenapa? Kalau yang pernah saya baca itu kurang lebih sebagaimana Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, saya pastinya kurang tahu ya, tapi tidak sampai lewat dari 20 tahunan, tidak sampai jarak usia. Kenapa? Panjang-panjang. Kalau Nabi Yusuf masih panjang-panjang. Nabi Yusuf, Zulaikha itu masih panjang-panjang. Itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Jadi ibrohnya apa? Yang pertama, ibrohnya pelajaran yang bisa kita ambil, sebaik apapun dia, kalau dia masih bernama manusia pasti punya salah dan dosa, kita maksudnya. Maka tidak boleh kita merasa tak pernah berbuat salah. Kalau kita merasa tak pernah berbuat salah, justru ini yang jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, husnudzon, berbaik sangka pada orang yang di hadapan kita, berbaik sangka pada teman-teman kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Karena husnudzon ini awal daripada keberkahan. Ya. Yang kita lihat apa yang dia sampaikan, yang kita lihat apa yang
kita dapati bersamanya. Sedangkan di luar itu yang kita tidak tahu, itu kita serahkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Badruddin Ibnu Jamaah di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adal Ilmi wal Muta'alim itu dikisahkan ada seorang murid ya, ketika dia itu ingin mendatangi majelis gurunya, dia berinfak sedekah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, tutuplah penglihatanku dari aib guruku. Itu doanya. Kenapa? Dia berharap dengan dia tidak melihat aib gurunya itu, keberkahan itu ada pada dirinya. Nah, kita itu sering melihat aib saudara kita, guru kita, tetapi kita jarang mau melihat aib kita sendiri. Yang bisa jadi aib kita itu jauh lebih banyak ya daripada aib saudara kita atau guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan. Saya mohon izin Abah Maksum, saya sebetulnya dititipi undangan sama teman-teman, tapi saya lupa bahwa ketinggalan. Jadi undangan tanggal 25 Ahad tanggal 25 Juni itu ada seminar karya santri, ada santri yang lulus itu kan wajib buat karya tulisnya. Itu ada yang itu kita seminarkan, kita ujikan secara terbuka ya. Yang menguji Ustadz Bilal Faurozi itu Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk, Madiun ya, sama PDM ya, yang pemateri pembandingnya 2. Itu kalau teman-teman kalau diizinkan saya mengundang panjenengan semuanya tanggal 25 Juni untuk Juni minggu depan ya. Itu untuk hadir pada acara itu. Jadi itu seminar karya tulis santri. Karya tulisnya membahas ilmu hadis. Kalau tidak salah judulnya Latiful fi Mustalah al Hadis atau apa itu. Jadi judulnya tentang ilmu hadis. Nggih, insyaallah nanti kalau sharekan undangannya. Itu kalau panjenengan longgar monggo rawuh anggar. Kita tahu ya sebagaimana dulu yang kalau sampaikan ya. Jadi syarat di pondok kita memang salah satunya adalah menulis dalam bahasa Arab tentang tulisan yang materi yang diajarkan di pondok. Salah satunya adalah ilmu hadis. Itu syarat wajib. Dan itu diuji oleh pemateri pembanding. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tawaran saja, informasi saja. Jadi pondok kita ini kemarin juga sudah kita sampaikan ke santri ya. Jadi pondok kita bagi panjenengan yang menghendaki ya, yang ingin putra-putrinya usia SMP atau SMA yang ingin masuk ke Al-Azhar Mesir itu bisa masuk melalui 3 cara ya. Yang pertama beasiswa Kemenak. Ini hanya diambil 20 beasiswa kuotanya. 20 beasiswa itu rebutan seluruh Indonesia cuma 20 saja. Kemudian yang kedua mandiri, tes mandiri ya. Tidak lewat beasiswa tapi tes mandiri ke Azhar. Yang kedua nih, yang ketiga masuk lewat ma'had. Masuk lewat ma'had ini usia ikut ke sana ya, tapi masuknya SMP SMA. Jadi masuknya tes untuk masuk SMP SMA Al-Azhar. Ya, masuk tapi di ma'had model kayak pesantren. Nah, nanti masuk dari ma'had ini dites ya. Dia masuk SMP atau SMA Al-Azhar. Ya, setelah itu dia bisa masuk ke Universitas Al-Azhar. Nah, SMP SMA Al-Azhar itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu ya. Kalau di sana masuk persiapan idat lugawi, kemudian persiapan materi jenengan dites. Misalnya anak-anak kita dites. Kemudian kemampuannya masuk ke SMA misalkan ya. Maka dia langsung SMA tanpa melalui SMP. Begitu, di sana begitu. Kemudian tahun berikutnya dites lagi. Kemampuannya sudah lulus SMA misalkan. Berarti dia lewat SMA tanpa harus melewati kelas 1, 2 dan 3. Nah, Pondok Sepang itu 3 bulan yang lalu dan nanti diumumkan tanggal 25 itu kerjasama dengan
salah satu dulu murid saya, ya, namanya Burhan. Ya, dia lewat SMP SMA itu cuman 1,5 tahun SMP SMA. Nah sekarang dia S2-nya Al Azhar. Nah kita kerjasama dengan dia untuk mengirimkan santri-santri dari Sepang maupun dari manapun ya, yang pengen masuk Al Azhar tapi melewati jalur ma'had, itu bisa kita bantu untuk memfasilitasinya. Jadi di sana ya di pondok, jadi ada pendampingannya, sampai administrasi dia yang nguruskan, ya, sampai dia masuk Universitas Al Azhar. Nah ini informasi saja, barangkali jenengan, saudara atau teman ada yang pengen putra putrinya SMP SMA di sana, bisa melalui Pondok Muhammadiyah Sepang. Insya Allah itu, semoga berkah dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.